Hasil review jurnal, analisis manajemen organisasi, dan sumber daya manusia studi kasus pada industri vlog mobil. PPAC Jurnal Optimasi Sistem Industri. Tujuan penelitian, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisisnya menggunakan metode SWOT, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat faktor internal perusahaan, merancang struktur organisasi baru, dan merancang strategi SDM yang lebih kompeten. Subjek penelitian, manajemen organisasi dan sumber daya manusia SDM pada industri vlog mobil. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Wawancara dilakukan dengan teknik focus group discussion FGD yang melibatkan 3 orang interviewer dan 1 orang interviewer. Selain itu, studi kepustakaan juga dilakukan untuk mengumpulkan data tahunan perusahaan seperti kapasitas produksi dan profil perusahaan. Langkah-langkah penelitian. 1. Analisis dan evaluasi pekerjaan. 2. Identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Studi kepustakaan. 5. Pengolahan data. 6. Penentuan bobot dan penilaian. 7. Interpretasi dan analisis. Analisis dan evaluasi pekerjaan. Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak pengembangan sumber daya manusia HRD untuk menyusun deskripsi pekerjaan baru yang lebih sesuai. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan-pertanyaan terkait dan mengumpulkan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Pengumpulan data. Studi lapangan berupa pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak perusahaan yang kompeten di bidang manajemen organisasi dan sumber daya manusia (SDM). Teknik wawancara yang digunakan adalah focus group discussion FGD. Studi kepustakaan. Mengumpulkan data tahunan perusahaan seperti kapasitas produksi dan profil perusahaan. Pengolahan data meliputi perumusan strategi, analisis kondisi internal dan eksternal, perumusan strategi berdasarkan peta ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan TOS MAP, serta penetapan strategi berdasarkan Traci Wisarma. Penentuan bobot dan penilaian dilakukan dengan mewawancarai pihak perusahaan yang memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan untuk memberikan bobot dan penilaian dalam matriks TOS. Interpretasi dan analisis melakukan interpretasi dan analisis data yang telah dikumpulkan, serta penarikan kesimpulan dan saran perbaikan. Hasil penelitian. 1. Rekomendasi untuk memperkuat faktor internal perusahaan. 2. Strategi SDM. 3. Analisis SWOT. 4. Struktur organisasi baru. 5. Peran manajer PGA. 6. Strategi SDM yang lebih detail. 7. Evaluasi faktor internal dan eksternal. 1. Rekomendasi untuk memperkuat faktor internal perusahaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat faktor internal perusahaan, termasuk merancang struktur organisasi baru dan strategi SDM yang lebih kompeten. 2. Strategi SDM. Strategi SDM yang direkomendasikan melibatkan penjaringan pelanggan loyal, menjalin kerjasama dengan produsen mobil dan rumah modifikasi di Indonesia, serta membuka distributor lebih banyak di luar negeri, penyusunan deskripsi, spesifikasi, dan kompetensi pekerjaan dilakukan dengan memilih jabatan manajer PGA. 3. Analisis SWOT. Peta SWOT menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan yang tinggi dan peluang untuk memasuki pasar Indonesia. Faktor kekuatan perusahaan termasuk memiliki model valve yang beragam, hubungan baik dengan pelanggan, dan waktu produksi yang panjang. Faktor kelemahan termasuk kurangnya popularitas di Indonesia dan ketergantungan pada pameran dan internet untuk pemasaran. 4. Struktur organisasi baru. Struktur organisasi baru direkomendasikan untuk memperjelas hubungan antar elemen dan meningkatkan koordinasi dalam perusahaan. Garis koordinasi antar departemen harus diperjelas untuk memastikan kerja yang selaras. 5. Peran manajer PGA. Manajer PGA bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas perusahaan melalui pelatihan dan pengembangan karyawan, menilai kinerja karyawan,
mengontrol kehadiran dan keselamatan kerja, serta memberikan penghargaan dan sanksi. 6. Strategi SDM yang lebih detail. Strategi SDM perlu disusun dengan langkah-langkah dasar seperti identifikasi misi unit SDM, identifikasi output unit SDM, pemangku kepentingan dan ekspektasinya, fokus pada perencanaan pelatihan rutin, pelatihan terkait finansial dan pemasaran. Konsep dan penetapan jenjang karir, pemetaan dan penempatan staf sesuai kompetensi, serta pengembangan HRS. 7. Evaluasi faktor internal dan eksternal. Matriks EFA dan EFA digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal perusahaan, dengan kondisi internal didominasi oleh kekuatan dan kondisi eksternal didominasi oleh peluang. Kesimpulan penelitian ini merekomendasikan strategi untuk meningkatkan manajemen organisasi dan SDM di industri valve mobil, termasuk perancangan struktur baru dan langkah-langkah memperkuat faktor internal. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan dan peluang besar di pasar Indonesia. Meskipun ada kelemahan yang perlu diatasi, strategi SDM yang baik diharapkan dapat menjawab gap saat ini dan meningkatkan produktivitas serta koordinasi perusahaan. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.